Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Aku pakai masker. Wow, lucu ya. Hai, Vena. Ada Vino juga sama Penny. Apa kabar nih? Pengen denger suaranya. Apa kabar? Coba ini. Terus siapa lagi yang belum disapa ya? Ashley, apa kabar Ashley sama Jolin nih? Coba dinyalain kameranya, Kak Tati pengen lihat wajahnya. Good. Good. Oh, oke. Terus ada siapa lagi ya Kak Marni ini? Adik-adik yang ikut. Ada Emil. Emil apa kabar Emil? Udah sembuh belum? Sudah. Wah, luar biasa tuh. Terus Joanna. Joanna di mana ini Joanna? Wah, ada siapa lagi nih ya? Ada Abang Semi. Abang Semi coba lihat mukanya dong. Kak Tati pengen lihat nih mukanya. Bang Sam, gimana kabarnya? Baik, Kak. Wah, luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipelihara sama Tuhan, diberikan kesehatan. Nah, Kak Marni, gimana nih kabar Kak Marni nih di rumah? Kabar Kak Marni sehat Kak Tati, cuman ada keluarganya Kak Marni lagi nggak enak badan. Karena kita harus mengikuti protokol kesehatan, jadi Kak Marni pakai masker di rumah. Bagus ya. Kita masih menunggu, ada lagi yang mau masuk atau kita mulai aja? Kita sambil jalan aja Kak Tati. Oke, betul. Nah, adik-adik, semuanya kita mau mulai ibadah kita. Oh, ada lagi nih yang masuk, ada Tian dan Adel. Halo Tian dan Adel. Tian dan Adel. Coba dinyalain kameranya. Kak Tati pengen lihat, pengen nunjukin nih kabar adik-adik tuh gimana sih. Pengen lihat juga mukanya, udah lama nggak ketemu. Renata, apa kabar Renata? Tadi Kak Tati udah sapa belum ya Renata ya? Baik, Kak. Luar biasa. Tian dan Adel coba dinyalain kameranya. Wah, nggak kelihatan ya wajahnya ya. Oke. Nah, adik-adik, kita akan beribadah kepada Tuhan lewat ibadah Zoom. Oke, ada Tian. Terima kasih udah buka kamera. Apa kabar Tian? Iya. Baik ya. Iya. Semuanya dalam keadaan sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya Kak Marni ya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, walaupun ibadah kita jauh-jauhan nih ya Kak Tati, lewat online, tapi kita mau mengawali ibadah kita ini dengan berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau menyatukan hati dan pikiran kami untuk sama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun kondisi kami berjauh-jauhan dan ibadah kami melalui online, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk terus mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga rindu untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa ikut bergabung dengan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tema kita adalah Tuhan memberi perlindungan. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan seru-seruan nih kamar nih. Kita nanti ada kuis, terus ada aktivitas, terus kita juga akan belajar firman Tuhan. Pastinya adik-adik akan belajar banyak ya dalam mengikuti ibadah ini. Nah, adik-adik, sikap yang baik, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi With Christ in the Vessel. Suaranya belum keluar, kosong. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Nah, adik-adik udah sering ya kita menyanyikan lagu pujian ini. Nah, adik-adik setiap ada kata smile, nanti adik-adik bikin gerakannya ya. Smile seperti apa? Coba semuanya kameranya dibuka, adik-adik coba bikin gerakan smile. Kalau ada kata smile, adik-adik gak usah nyanyi, adik-adik bikin gerakannya ya, seperti ini. Semua kameranya dinyalain, kita lanjut bernyanyi. Yuk! With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Nah, luar biasa ya adik-adik pujian tadi. Siapa yang tadi ketika ada kata smile ikut bernyanyi? Wah, kemarin perhatiin adik-adik nggak yang gerakannya mengikuti dari awal sampai akhir lagu? Kayaknya masih ada yang malu-malu nih Kak Tati. Adik-adik masih belum semangat nih, masih pada ngantuk gitu. Coba kita ulang ya kamarnya ya. Kita nyanyi sekali lagu ke berikutnya. Setiap ada kata smile, kita tunjukin smile yang terbaik. Yuk kita ulang lagu With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can
smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Oke, luar biasa ya pujian tadi ya Kak Mani. Karena Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Nah, adik-adik, Kak Tati mau tanya nih, mikrofonnya dinyalain dong. Kalau adik-adik punya superhero nggak dalam hidup adik-adik? Coba Kak Tati tanya sama Lufan. Lufan punya superhero nggak? Coba mikrofonnya dinyalain dulu. Atau Kak Tati, Marlen dan Lufan nih, Kak Tati. ya. Kalau Lufan dan Marlen punya superhero nggak? Superhero Enggak. yang disuka. Oh, nggak punya. Coba tanya teman-teman. punya Captain Marvel. Wah, Oh iya, Captain Marvel, Kak Tati. kalau Emil, superhero yang menurut Emil kagumin, terus menurut Emil paling hebat nih, siapa yang Emil sukain? Gak ada? Nggak ada. Nggak ada. Coba kamarnya mau tanya. Jolin, punya superhero nggak nih yang kira-kira Jolin? Aduh, suka banget superhero-nya nih. Siapa? Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Jolin tuh superhero-nya itu Tuhan Yesus. Kalau Ama punya superhero nggak? Yang Ama suka banget. Tuhan Yesus. Tuhan Luar Yesus. biasa. Terus kalau siapa lagi ya? Ada Tabita nih, Kak Tati. Sekalian nih kita sapa Tabita. Halo, Tabita. Coba Ya. Tabita superhero-nya siapa nih yang disukai sama Tabita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga. Luar biasa ya, Kak Tati, adik-adiknya mengidolakan Tuhan Yesus sebagai superhero. Ya. Kita Kalau- mau sama. Coba yang terakhir nih Kak Kamarni kita tanya sama Vino dulu nih. Vino punya superhero nggak? Halo Vino, coba mikrofonnya dibuka. Kak Tati mau dengar suaranya. Kalau Vino punya superhero nggak? Yang Vino tuh suka banget tuh. Vino. Vinonya malu-malu. Kalau Vena, Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. luar biasa ya. Berarti adik-adik itu udah tahu siapa superhero yang sangat berkuasa Kamarni dalam hidup kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk Kak Tati, kita mau menyambut dengan menaikkan pujian. Yang kedua, Jesus, you're my superhero.
He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Bobby. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Yeah, 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 yeah. Better than everyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Nah, adik-adik, ujian tadi luar biasa ya. Adik-adik bersemangat kan? Mendengarkan pujian tadi kalau Tuhan Yesus adalah superhero dalam hidup kita. Dia juga menjadi teman terbaik kita. Di saat kita lagi sedih, lagi susah, Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya
tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi Kak Marni mau mengajak adik-adik untuk fokus, siapkan alat tulis, dan buku catatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Jangan lupa ya Kak Tati, kita juga menyiapkan beberapa pertanyaan tentunya yang akan kita tanya saat kuis nanti. Jadi adik-adik, duduk manis, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang senantiasa nih menantikan ibadah online sekolah minggu GKI Arca Manik. Tiba saatnya nih giliran Kak Marni untuk membagikan cerita firman Tuhan. Adik-adik silahkan persiapkan hati adik-adik untuk menerima firman kita kali ini. Maka dari itu, mari kita awali di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru, semangat baru, sukacita baru, dan harapan yang baru, di mana kami Tuhan boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu GKI Arca Manik, dan semuanya adalah berkat dari kemurahan Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, biar akhirnya Tuhan memberkati dan memimpin setiap kami, untuk kami bisa fokus dan konsentrasi. Dan Tuhan Yesus buat hati kami mengerti pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema cerita kita kali ini adik-adik, Tuhan memberi perlindungan. Bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat ke-44. Cukup panjang, tapi harapan Kak Marni ini tidak membuat adik-adik menjadi malas membaca seluruh bacaan kita di akhir ibadah nanti ya. Nah, Kak Marni mau tanya nih, siapa di antara kita yang tidak tahu virus corona? Pasti adik-adik sudah kenal ya, dan sudah tahu apa itu virus corona. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya membuat Indonesia kebingungan,
tetapi seluruh dunia dibuat menjadi kacau. Karena virus yang tidak terlihat oleh mata ini ternyata cukup membahayakan, tidak hanya membuat kita merasakan sakit, tetapi bisa berujung pada kematian. Itu sebabnya kenapa pemerintah membuat beberapa protokol kesehatan yang harus kita taati. Mulai dari menggunakan masker, terus adik-adik harus sering mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itu sebabnya adik-adik mengikuti kegiatan belajar mengajar dan bahkan beribadah sekolah minggu secara online di rumah adik-adik masing-masing. Tetapi tentu hal ini tidak membuat kita menjadi merasakan ketakutan yang berlebihan, karena kita memiliki Tuhan yang memberikan perlindungan selama kita menjadi anak yang taat dan berhati-hati dalam melakukan hal apapun. Jadi bukan karena kata Kak Marni nih, Tuhan Yesus memberikan perlindungan, jadi aku nggak mau pakai masker Kak, aku mau main aja nih sama teman-teman. Bagaimana Tuhan mampu memberikan perlindungan kalau adik-adik tidak taat? Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat taat kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati dia dan memberikan dia perlindungan. Siapa dia? Dia adalah Rasul Paulus. Adik-adik mungkin sudah sering mendengar nama itu ya, atau mungkin nanti akan berkata, aduh Kak, ceritanya bosen, atau aku udah sering dengar berkali-kali. Nah, harapan Kak Marni, adik-adik tetap senantiasa antusias karena kita akan belajar hal yang luar biasa dari Rasul Paulus. Bagaimana Paulus saat itu harus mengalami pengadilan karena dituduh melakukan suatu kejahatan, suatu kesalahan. Nah, Paulus saat itu dijebloskan ke penjara di kota Kaisarea karena katanya Paulus mengajarkan ajaran yang salah. Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari dosa. Nah, siapa yang menjebloskan Paulus ke penjara ya? Dia dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau Paulus bisa bebas aja mengajarkan hal itu kepada banyak orang. Paulus harus dihukum pokoknya. Makanya Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Padahal Paulus ini mengajarkan hal kebenaran, bahwa memang betul Tuhan Yesus itu mampu menyelamatkan kita dari dosa. Nah, saat di pengadilan, Paulus ini berkata, aku ini tidak bersalah. Kalau misalnya aku masih dituduh bersalah, aku mau naik banding ke Roma. Nah, naik banding ini artinya adik-adik Paulus mau menjelaskan secara detail dan mau mengadakan pembenaran bahwa dia itu tidak salah. Tapi Kak, kenapa dia harus dibawa ke Roma ya? Nah, karena walaupun Paulus ini orang Yahudi adik-adik, Paulus adalah warga negara Romawi. Sehingga kalau misalnya dia mau diadili atau mau dihukum, dia harus dibawa ke Roma. Saat itu akhirnya Paulus dibawa oleh kepala perwira ke Roma dan melalui jalur laut. Dan mereka mengenakan kapal laut. Nah, Paulus sudah mengatakan bahwa cuaca saat itu tidak baik. Dan dia berkata bahwa kalau kita masih melanjutkan perjalanan nih, berlayar nih, akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Bahwa hal itu akan membahayakan mereka semua yang ada di kapal. Tetapi kepala perwira ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan Paulus. Dia malah mengikuti apa yang dikatakan jurumudi yang mengendarai kapal ini dan mengikuti apa yang dikatakan nahkoda saat itu. Apa yang terjadi adik-adik? Betul apa yang dikatakan Paulus, bahwa tiba-tiba ada angin timur laut, angin badai yang begitu kencang dan akhirnya membuat perahu itu menjadi goyang sehingga mereka terombang-ambing di laut. Bayangkan mereka akhirnya terombang-ambing di laut selama 14 hari. Wah, dengan badai yang sangat kencang. Mereka semua yang ada di kapal ketakutan. Dan Paulus berkata, tenang kalian semua, tenang, jangan panik, jangan takut. Adik-adik tahu nggak kenapa Paulus bisa mengatakan hal itu? Karena ternyata
pada malam hari, malaikat Tuhan datang menghampiri Paulus dan berkata, "Tenanglah Paulus, bahwa seluruh orang yang ada di kapal ini akan selamat karena engkau." Sehingga ketika itu Paulus berkata bahwa seluruh orang yang ada di kapal itu jangan takut. Mereka harus percaya dan taat kepada apa yang dikatakan Paulus saat itu. Nah, tiba-tiba saat dalam perjalanan, beberapa orang bisa melihat nih dari kejauhan bahwa mereka menemukan suatu pantai, bahwa mereka akan menepi ke sana. Tetapi beberapa orang ini merasa bahwa mereka harus menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk pergi menggunakan kapal-kapal kecil yang terikat di kapal yang besar waktu itu. Tetapi Paulus mengetahui rencana mereka. Dan Paulus berkata kepada kepala perwira itu untuk menghentikan tindakan mereka. Karena kalau mereka menggunakan kapal kecil itu, mereka tidak akan selamat. Akhirnya, kepala perwira itu memutuskan tali yang menjadi penghubung kapal kecil itu yang mengikuti kapal laut sehingga terlepas. Dan mereka menjadi gagal nih untuk pergi sendiri ke laut itu, ke tepi pantai itu. Nah, setelah itu, tidak lama kemudian, Paulus berkata bahwa mereka semua yang ada di kapal itu harus makan, karena mereka belum makan selama 14 hari lamanya. Akhirnya, Paulus mengambil roti dan berdoa dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada semua orang yang ada di sana. Jumlah mereka berjumlah 276 orang. Dan akhirnya adik-adik, mereka yang awalnya lemas, takut, kemudian tidak ada harapan, setelah makan mereka menjadi bersemangat dan mereka menjadi yakin bahwa mereka akan selamat. Nah, tidak lama adik-adik saat subuh, mulailah terlihat adanya pantai dari kejauhan. Lalu mereka buru-buru memutuskan tali-tali jangkar dan menarik kembali layar di perahu itu supaya kapal yang mereka tumpangi itu menepi ke laut. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Kapal itu menabrak tumpukan pasir dan menubruk. Kemudian beberapa orang itu menjadi takut karena kondisi belakang kapal itu sudah mulai hancur. Lalu para prajurit saat itu mereka ketakutan. Wah, jangan-jangan nanti para tahanan ini melarikan diri. Dan mereka merencanakan kejahatan dan merencanakan sesuatu yang jahat. Bagaimana supaya para tawanan ini tidak kabur. Tetapi kepala perwira itu menggagalkan rencana itu. Dan kepala perwira itu mengatakan bahwa semua orang itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus. Saat itu akhirnya Paulus berkata, bagi semua orang yang ada di kapal ini, jika yang bisa berenang, silakan terjun ke laut dan berenanglah ke tepi pantai itu. Tetapi buat yang nggak bisa berenang nih, mereka menggunakan potongan-potongan kayu dari kapal itu untuk membawa mereka ke tepi laut, ke tepi pantai. Nah, setelah itu akhirnya adik-adik semua orang yang ada di kapal itu selamat dan mereka tiba di tepi pantai yang bernama Pantai Malta. Nah, ceritanya cukup panjang tetapi menarik sekali ketika kita lihat bagaimana perjalanan Tuhan melindungi Bapak Paulus. Nah, adik-adik, tentunya kita pun kalau menjadi anak yang taat kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita selama kita menjadi anak yang taat dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Seperti Bapak Paulus. Bagaimana sih Kak caranya supaya kita taat kepada Tuhan? Caranya dengan kita berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tidak sembrono. Adik-adik bisa bertanya dulu nih, lewat papa mama, atau mungkin kakak, atau mungkin orang-orang yang lebih tua dari adik-adik ketika adik-adik mengalami kesulitan. Misalnya nih, adik-adik susah nih dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa soal yang adik-adik tidak mengerti. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau mungkin teman-teman yang lebih pintar dan bisa membimbing adik-adik. Tentunya mereka pun menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong adik-adik. Karena adik-adik
mungkin kebingungan bagaimana caranya Tuhan mampu melindungi dan mampu menolong. Tuhan Yesus mengirimkan orang-orang yang luar biasa di sekitar adik-adik yang mampu menjadi pengingat dan penolong untuk adik-adik. Mari kita menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang tidak sembrono dalam melakukan sesuatu, tetapi mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan memberi perlindungan. Amin. Wow, luar biasa ya firman yang dibawakan oleh Kak Marni. Nah, kita mau kuis nih adik-adik. Adik-adik yang tadi mendengarkan cerita firman Tuhan pasti bisa jawab nih Kak Marni. Kuisnya ditulis ke kertas. Enggak. Jadi Nah, aturannya. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa jawab nih ya, di tombol reaction adik-adik tinggal raise hand aja. Nanti Om Sam akan melihat nih siapa yang pertama kali mengangkat tangannya buat jawab. Adik-adik siap? Yuk Kamari. raise hand-nya menggunakan yang ada di aplikasi ya Kak Tati ya. Nah, seperti ini nih. Coba adik-adik. Nah, coba kita belajar dulu. Ya, good. Bukannya Coba yang tepuk lain. tangan ya? Ya. Angkat kaki. Angkat kaki tepuk tangan ya? Coba. Nanti takutnya Kak Tati adik-adik sekolah minggu malah angkat tangan begini. Jadi tidak masuk hitungan. Nanti Om Sam akan membantu kita supaya kita bisa lihat kira-kira siapa nih yang duluan angkat tangan. Oke, coba kita latihan dulu ya. Kita latihan dulu. Latihan Angkat dulu tangannya ya. pakai reaction. Ada di sebelah kanan bawah itu. Ada, coba dilihat. Ada reaction. Ada raise hand. Sebentar, sekarang turunin dulu semua. Semua diturunin dulu. Siap-siap ya. Lower hand dulu, lower hand. Lower hand. Oke. Siap. Coba raise hand masing-masing. 1, 2, 3. Iya. Good job. Ayo. Tabita bisa? Oke. Tian ada bisa? Oke. Ashley juga bisa. Raise hand. Bukan clap hand. Raise hand. Oke. Ya. Nanti kalau sudah selesai pertanyaannya, tolong di lower hand lagi. Untuk nanti selanjutnya bisa raise hand lagi untuk soal kedua ya. Nanti siapa yang duluan akan kelihatan sama Om, nanti ada di sebelah kiri atas. Nanti akan dipilih dan tolong unmute ya. Nanti setelah oleh Kak Tati atau Kak Marni dipersilakan untuk menjawab, baru menjawab ya. Oke? Oke, siap Kak Tati, siap Kak Marni, silakan. Yuk kita mulai ya kuisnya. Pertanyaan pertama. Adik-adik siap ya. Apakah Bentar yang dulu Kak Tati. Adik-adiknya masih ada yang angkat tangan tuh di lower hand Ya. dulu semuanya. Turunin dulu semua. Turunin dulu. Nah, wow, ada Tobi nih. Coba Tobi dinyalain kameranya. Hai Tobi, apa kabar? Hai. Hai. Tobi, gimana Normal. kabarnya? Normal. Normal, puji Tuhan ya, normal. Nah, Ya kayak biasa normal. iya, sehat berarti ya. Sekarang kita mau kuis. Nanti bagi yang bisa jawab, langsung ya. Nanti setelah dipanggil namanya baru ucapkan jawabannya ya. Jangan ucapkan ya. langsung. Oke, panggil namanya dulu, baru udah, oh ya ini. Nanti di spotlight, baru Bentar. ucapkan jawabannya ya. Oke? Oke, pertanyaan pertama. Apakah yang terjadi kepada Paulus saat dia menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias? Renata, Ayo Renata dijawab. Hukum dimasukkan ke penjara. Ya, Betul. betul. Nah, Sekarang tolong Renata semua dapat poin. lower hand dulu semua. Lower Ambil hand juga dulu. lower hand. Ya. Udah nggak ada yang Sudah ya. Siap pertanyaan berikutnya?
Semoga adik-adik mendengarkan cerita Kak Marni dari awal sampai akhir, karena pasti bisa menjawab pertanyaan ini nih. Pertanyaan kedua ya, apa nama kota tempat Paulus akan pergi untuk naik banding? Emil. Kata itu Kereta. Emilia. Mana? Nah, Emil jawabannya apa? Mana Mi? Kereta. Kurang tepat. Coba diulang pertanyaannya Kak Marni. Diulang ya pertanyaannya ya. Lower hand dulu semuanya. Apa nama kota tempat Paulus akan pergi untuk naik banding? Oke, Renata. Roma. Ya, Betul betul. sekali. Renata berarti dapat Ayo nih, 2 poin ya. teman-teman adik-adik sekolah minggu yang lain. Jangan mau telat angkat tangannya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi ketika Paulus pergi menaiki kapal menuju Roma? Kakak ulang ya. Apa yang terjadi ketika Paulus pergi menaiki kapal menuju Roma? Emil tadi udah angkat tangan. Kapal terkandas. Ya, coba diulang jawabannya Emil. Kapal terkandas. Kurang tepat. Kurang tepat. Siapa lagi Kosep? Siapa lagi yang mau jawab? Dufan. Ya, Lufan dan Marlen. Mereka naik kapal. Ya, terus apa Terus? yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka pergi naik kapal nih? Oke. Terus Ama sekarang. Oh, Ama nih. Jawabannya dari Amadea siapa apa nih? Badai. Betul, angin badai. badai. Ya, Yes, Ama hebat. Benar, jawaban Ama benar. Selanjutnya Betul Kak. ya. Ada angin timur laut atau angin badai yang sangat kencang. Tenang adik-adik, masih ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Siap? Pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya, berapa orang yang ada di kapal tersebut yang ikut bersama dengan Paulus? Feni. Ya. Fena. Oke, 274. Coba diulang. bisa diulang? 274. Kurang tepat. Renata dulu. Sudah Renata betul. dulu tadi. Renata? 176. Ya, betul. Ya, Renata betul. selamat. 276. Ya, Iya, kurang benar. 2. Kurang 2 lagi Kak Marni. Iya, Kak Tati. Tenang, masih ada pertanyaan berikutnya. Silakan, Kak Tati. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa lama mereka terombang-ambing di laut? Emil. 14 hari. Betul. Betul. 14 hari mereka terombang-ambing di laut. Nah, pengennya Kak Marni masih banyak pertanyaan, tapi ini pertanyaan terakhir. Gak apa-apa. Untuk adik-adik yang lain, mana? Ayo bersemangat. Pertanyaan terakhir. Apa nama pantai di mana mereka bisa selamat setelah peristiwa angin ribut itu? Emil lagi. Malta. Ya, betul. Jawabannya benar Kak Marni. Berarti adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan tadi ya. Mereka pada bisa jawab semua pertanyaan. Nah, buat adik-adik yang belum bisa jawab ataupun belum kebagian nih, jangan berkecil hati. Nanti kita akan mengadakan kuis lagi ya. Nah, adik-adik kita mau ayat hafalan nih. Nah, ayat hafalannya itu ada gamesnya ya, menyusun kata. Oke, kita ayat hafalan dulu.
Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Udah ya, terlihat ya. Oke. Nah, adik-adik kita mau ada kuis ayat hafalan. Adik-adik tadi udah denger nih ayat hafalan yang dibacakan oleh Om Sam. Nah, adik-adik siapa yang lebih cepat untuk menyusun kata-kata ayat hafalan itu nanti dapat poin. Lihat gambarnya lebih besar. Oh, belum kelihatan ya? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Iya, tadi gambarnya belum kelihatan. Ini udah kelihatan? Jelas? Ya, Ya, Oke. coba adik-adik diperhatikan. Lihat lagi ya, baca Ayat lagi ya. Om hafalannya baca ya. sekali lagi ya. Om baca sekali lagi ya. Ayat hafalan hari ini, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Nah ya, Nah, kita akan kuis untuk menyusun kata-kata ayat hafalan. Linknya ada di chat ya. Nah, adik-adik buka chatnya, linknya ada di situ, terus adik-adik tinggal klik. Nanti adik-adik susun siapa yang lebih cepat, nanti kita akan melihat nih dari waktu yang sudah ditentukan. ingat hanya boleh satu kali ya. Jadi yang pertama saja yang digunakan dengan namanya. Tulis namanya yang jelas. Jadi jangan pakai nama lain. Misalnya kalau Om Sen bikin terus pakai nama Muel. Siapa yang kenal namanya Muel? Nanti taunya yang lain deh. Ya, pakai namanya yang jelas. Sam atau Samuel. Oke? Hanya satu kali ya. Nanti dicek sama guru-guru. Nanti akan termasuk dalam aktivitas penilaian yang dapat hadiah. Oke, silakan mencoba. Kalau mau lihat seperti apa, ini dibantu coba ya, lihat ya. Virtual. Iya, Ya, betul Tobi. ya ini seperti ini. Yang di Bisa lihat. Zoom chat kan? Ya, betul. Ini bisa lihat di screen share itu seperti ini. Ini Om pakai nama MM Sam. Oke. Oke, kita mulai. Start. Ya. Seperti apa? Tinggal di drag aja. Oke. Bisa pakai tangan. Kalau benar nanti berubah jadi biru. Ya. Silakan dilanjutkan. Ayo, siapa yang bisa? Lufan pakai laptop kalau Lufan. Ya, boleh. Diingat ya, satu kali ya, tidak dua kali ya. Kejujurannya dilihat juga. Mungkin Om atau guru-guru sekolah minggu yang lain tidak tahu kalau kalian melakukan beberapa kali. Tapi diharapkan kalian jujur ya. Yeay! Berhasil. Oke.
Sudah bisa dilihat sama Om nih, udah ada beberapa yang bisa nih. Oke, wah, Kak Marni juga udah bisa nyelesain, tapi Kak Marni tidak termasuk hitungan ya. Jangan nangis Kak Marni. Oke, yang lain ditunggu, siapa yang belum? Ada Semi, ada Renata, Jolin sudah, Farah Ama sudah, 3V udah, Trivi, Tabita udah, Tobias udah. Siapa yang belum? Ayo. Ayo adik-adik sekolah minggu yang Tunggu belum. beberapa menit lagi ya, 1 menit lagi ya. Hanya 1 kali coba ya. Nggak apa-apa Tobias, juara 10 setidaknya sudah mencoba, sudah berusaha. Good job, Tobi. Kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan kalian masih belajar. Ada Jevan nih, ayo Jevan. Oke ya. Nanti boleh diulang lagi, nanti kalau sudah selesai waktunya nanti boleh diulang lagi. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya ya. Oke, Emil juga juara 6, nggak apa-apa. Nanti kita lihat lagi leaderboard-nya siapa. Siapa yang ini kita akan masukkan dalam perhitungan. Oke, silakan dilanjut Kak Tati, Kak Marni. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membuat aktivitas. Adik-adik, minggu lalu sudah ada pengumuman ya, alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam membuat aktivitas. Nah, adik-adik, siapkan alat dan bahannya, nanti aktivitasnya bisa difotoin lewat WA grup orang tua. Bisa dikirim ke sana hasil karya yang sudah dibuat oleh adik-adik. Yuk kita aktivitas. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vina dalam aktivitas sekolah minggu. Kali ini adik-adik kita akan membuat bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita. Seperti apa yang tadi adik-adik sudah pelajari dari Kak Marni. Bagaimana Paulus dan Silas meskipun ada gempa bumi tidak ikut dengan tawanan lain keluar. Karena mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong karena mereka melakukan hal yang benar. Yuk kita ikuti sama-sama ya. Nah, adik-adik yang harus disiapin nih. Ada kertas seperti ini. Boleh warna putih juga. Ada juga kertas lipat. Kakak pilih warna merah. Kalau adik-adik suka warna lain boleh ya. Nah, ada sedotan, ada tali seperti ini. Ada lem, ada pulpen, bisa pakai pensil atau pakai spidol. Lalu ada double tip, ada juga gunting. Yuk kita buat sama-sama. Nah, pertama-tama adik-adik kita akan cetak tangan di kertas HVS seperti ini. Nah, caranya gini adik-adik. Nih, simpan tangannya. Lalu kita bentuk seperti ini. Pelan-pelan aja ya. Nanti boleh kok dibantuin sama mama atau papa. Tapi kakak yakin nih adik-adik pasti bisa. Sampai agak ke bawah nih. Nah, kita buat satu lagi ya. Kita akan membuat dua. Satu adalah tangan kita, satu lagi adalah tangan Tuhan. Nah, seperti ini. Boleh adik-adik hias atasnya seperti ini. Lalu kemudian kita akan gunting. Kakak sudah mengguntingnya di rumahnya adik-adik. Jadinya seperti ini. Lalu kita akan membuat salib dari kertas lipat ini. Caranya, kertas ini kita akan lipat bagi dua. Nah, lalu
Adik-adik lipat lagi ya. Bagi 2 lagi. Nah, kita akan gunting. Guntingnya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa kok pakai penggaris dulu supaya lurus. Nah, jadinya seperti ini nih. Kita buka ya. Nah, jangan lupa bagian atasnya kita gunting. Jadi deh. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ini kita akan tempelkan di tangan Tuhan. Kita tempel seperti ini ya, jangan terbalik. Kita tempelkan pakai lem. Nah, ditempel seperti ini adik-adik. Jadi bagian bawah yaitu tangan Tuhan seperti ini. Oke? Nah, jadinya ada 2 nih adik-adik. Ada tangan Tuhan yang kita sudah tempelkan salib dan juga tangan kita. Nah, lalu kita ambil nih. Ada sedotan kira-kira 3-5 cm ya adik-adik ya. Kita gunting. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu kita ambil tali nih. Nah, tali ini jangan lupa ya, kita akan buat bundelan di ujung yang satu seperti ini. Karena gunanya supaya dia kalau ditempel seperti ini nih, dimasukin ujungnya. Nah, jadi tertahan adik-adik. Seperti ini. Bisa ya? Nah, sisakan 20 cm boleh. Nanti kalau terlalu panjang, adik-adik bisa gunting. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya kita simpan ya. Kita akan tempel nih. Nah, jangan ketukar adik-adik. Sekarang, tangan yang Tuhan tadi, nah di baliknya kita akan tempelkan double tip. Nah, ini gini ya. Lalu dibalik, kita akan tempel. Nah, kita tempelkan. Sedotannya di sini. Seperti ini ya. Nah, lalu ujung yang satunya lagi kita akan tempelkan di sini nih. Perhatikan ya adik-adik. Di sini, ujung sebelah sini, ini yang akan kita tempelkan, tapi di baliknya. Nah, seperti ini ya. Kita akan tempel. Tempelkan bisa menggunakan double tip atau pakai solasi juga bisa. Nah, kita tempel seperti ini adik-adik. Ujungnya ya. Nah, kalau sudah berhasil ditempelkan, nah kita udah bisa mulai nih. Nah, adik-adik, hasilnya jadinya seperti ini. Nah, ini adalah tangan Tuhan dan ini adalah kita. Nah, kalau adik-adik tarik yang tadi talinya, jadinya seperti ini adik-adik. Bagaimana tangan Tuhan menolong kita. Ditarik. Nah, seperti ini. Adik-adik boleh mencobanya di rumah. Adik-adik boleh tambah dengan hiasan dan kreasinya sendiri. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, ada yang sudah mengikuti tadi hasil yang aktivitas yang ditayangin tadi. Kalau adik-adik ketinggalan, nanti adik-adik bisa lihat di YouTube ya, Kak Marni. Nanti ini ada ditayangin di YouTube. Adik-adik bisa membuat aktivitasnya dan mengirimkan hasilnya lewat WA grup orang tua. Kakak berharap adik-adik ikut ya membuat aktivitasnya. Nah, Ya,
Kalau adik-adik tidak punya lengkap nih, peralatannya mungkin tidak harus sama seperti Kavina ya, Kak Nati. Kavina Iya. menggunakan kertas lipat dan kertas berwarna. Adik-adik yang tidak punya, gak apa-apa. Adik-adik pergunakan kertas yang ada. Nanti bisa dihias menggunakan pensil warna dan hiasan yang lain ya, Kak Tati, supaya lebih menarik. Betul, Kak Marni. Jadi adik-adik silahkan mencoba di rumah. Nanti kalau adik-adik lupa nih cara-caranya gimana, nanti videonya ditayangin di YouTube. Tapi kakak berharap supaya adik-adik ikut terlibat membuat aktivitasnya. Nah, adik-adik kita tiba di penghujung kebaktian kita. Adik-adik bersukacita tidak mengikuti kebaktiannya. Wah, adik-adik boleh dong nyalain kamera, mikrofonnya, supaya Kak Tati bisa lihat nih adik-adik yang mengikuti ibadah Zoom meeting hari ini. Joanna, coba buka kameranya. Ada Tian sama Adel juga, Jevan. Coba dinyalain kameranya. Kak Tati pengen lihat nih adik-adik semuanya. Wow, lagi ngerjain aktivitas ya? Halo Jevan, coba Nanti di rumah kalau lupa. Kan lagi bikin aktivitas ya? Enggak, lagi Zoom. Iya. Lagi Zoom. Iya, lagi Zoom kamarnya. Nah, ini Coba nanti videonya dibuka dulu, ini mau difoto, nanti juga ini semua akan ditayangkan di YouTube juga ya. Untuk yang tadi aktivitas juga termasuk di dalamnya video aktivitas itu akan masuk di dalam tayangan YouTube juga. Akan diusahakan juga akan dikirimkan di YouTube, jadi anak-anak adik-adik sekalian nanti bisa lihat juga bagaimana caranya. Tapi mungkin akan butuh waktu ya sebentar ya. Dikirimin ke WA. Hasilnya nanti dikirim ke WA ya. Betul, adik-adik yang sudah jadi nih aktivitasnya, silakan kirimkan ke WA grup orang tua. Minta tolong papa mama, kakak untuk foto, kemudian dikirimkan ke grup orang tua. Nanti Kuisnya masih belum dikirim. kuis apa? Kuis ayat hafalan. Oh, ya nanti juga akan dilihat dulu siapa yang ini. Ingat ya, satu kali ya. Oke, yang lain? Adik-adik, kita mau berdoa dulu, doa tutup. Semuanya masih sikap yang baik ya. Kita mau berdoa. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan terus pimpin aktivitas kami. Tuhan berkati adik-adik dalam kegiatannya di rumah. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengar dan puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan adik-adik dalam menjalani aktivitasnya dan berkati juga orang tuanya. Berikan kesehatan Tuhan, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai. Coba Kak Tati, kita mau adik-adik semua nyalakan kamera, karena tadi Om Sam bilang mau difoto. Iya. Coba adik-adik, kakak pengen lihat nih wajah-wajahnya. Jevan? Yang kameranya masih dimatikan, coba nyalain dulu sebentar. Karena Om Sam mau foto. Kadang-kadang Lukman yang hilang, kadang-kadang adik yang hilang. Iya. Lukman sama Marlen, kita mau foto dulu. Coba stikernya Lukman ya itu nutupin mukanya. Coba dihilangin. Oh iya, ada pelangi-pelangi ya Kak Tati. Iya, ada pelangi-pelangi. Nanti nggak kelihatan di muka cantiknya. Tapi jadi bagus. Namanya video filter.
Iya, bener Oh ya. iya, video filter ya. Oke ya, Eh, Joanna. Semua. Joanna belum Joanna? buka. jauh buka kameranya. Jevan, coba mana mukanya Jevan nggak Udah lama nggak ngeliat kelihatan. Jevan. Iya, Oke. Jevan ngeliatinnya mukanya cuma sebagian aja. Udah ya. Siap ya, 1, 2. Senyum, 1, 2, lagi. Siap ya, sekali lagi, senyum semua. Happy semua, happy. Ayo, 1, 2. Oke. Oke, adik-adik terima kasih ya yang sudah ikut dalam ibadah sekolah minggu lewat Zoom. Semoga adik-adik tetap bersukacita, menjaga kesehatan, dan tentunya sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Dadah. Minggu depan kita ibadah via YouTube ya adik-adik. Ditunggu ya hasilnya ya. Dadah. 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 Dadah, Ama. Dadah.